Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Mustikar, dosen Arsitektur Sistem Komputer. Hari ini kita lanjutkan program e-learning dengan topik multi-level komputer. Sebelumnya, apakah itu level? Level itu merupakan tingkatan, ya, atau tahapan atau tingkatan sesuatu. Komputer itu disebutkan dengan multi level juga. Kenapa harus komputer disebutkan dengan multi level? Karena dari awalnya itulah sebuah tingkatan bahasa mesin virtual yang mencerminkan tingkat kemudahan komunikasi antara manusia sebagai pemrogram dengan komponen sirkuit elektronik dalam sebuah komputer sebagai pelaksana instruksi sebuah pemrograman, ya. Itulah kita disebutkan komputer disebutkan dengan multi level. Kenapa? Itulah jalan tadi. Tingkatan komunikasi antara manusia dengan sebuah mesin yang telah diprogramkan. Maka komputer itu disebutkan dengan multi level, ya. Di sini jelaskan karena dari mesin-mesin itu manusia itu bisa komunikasi dengan mesin dengan tingkatan-tingkatannya. Cuma disebutkan dengan komputer. Karena komputer bisa komunikasi dengan manusia. Lanjut, inilah komponen dari multi level komputer pada komputer. Ada mesin level 0, ada mesin level 1, ada mesin level 2 dan seterusnya sampai dengan mesin level N. Yang posisi inilah kita mempunyai komputer itulah sebagai mesin level N karena udah bisa komunikasi dengan manusia. Lanjut. Di sini kita jelasin dulu apa itu level 0. Level itulah merupakan mesin virtual NN dengan bahasa mesin LN. Bahasa LN. Bahasa ini tidak dapat langsung diterima oleh sirkuit elektronik. Tetapi diterjemahkan dulu oleh interpreter ke bahasa mesin pada tingkat di bawahnya. Jadi pada level 0 ini mesin virtual LN harus diterjemahkan dulu oleh interpreter baru dalam bentuk bahasa mesin. Yang kedua adalah level 1. Level 1 ini merupakan mesin virtual N2 dengan bahasa mesin L2. Bahasa ini tidak dapat langsung diterima oleh sirkuit elektronik tetapi diterjemahkan dulu oleh interpreter ke bahasa mesin L1. Yang ketiga adalah mesin level 2, merupakan mesin virtual N1 dengan bahasa mesin L1. Bahasa ini tidak dapat langsung diterima oleh sirkuit elektronik tetapi diterjemahkan dulu oleh interpreter ke dalam bahasa mesin L0. Selanjutnya terakhirlah level N. Level N ini adalah bukan device. Level device yaitu level yang dalam lingkungan rekayasa elektronik. Program yang ada pada level ini adalah bahasa mesin L0 yang dapat dilakukan langsung oleh sirkuit elektronik. Pada mesin level device ini adalah komunikasinya udah langsung bisa dilakukan oleh mesin, komunikasi langsung oleh mesin tanpa harus diterjemahkan dulu oleh interpreter ke dalam bahasa mesin, tapi langsung bisa dikomunikasikan langsung dengan sirkuit elektronik. Next. Inilah komputer mesin level. Inilah kita jadi dengan level berisi. Apakah itu level 0? Level 0 itu adalah berisi logika-logika yang diwujudkan dalam bentuk logika gerbang. Itulah rangkaian dalam letak hardware. Dia memang dari sebuah mesin logika itu digital bentuk dalam suatu komponen analog seperti misalnya transistor. Itu level 1. Level itulah terdapat rangkaian dasar sebuah prosesor yang ada dalamnya itu arithmetic logic unit dan sengumpulan register yang mampu melakukan operasi-operasi logika aritmatika. Terdapat juga program mikro sebagai pengendali dan berfungsi sebagai interpreter terjemah untuk instruksi-instruksi dari level atasnya. Jadi level 1 ini dia hampir mirip dengan level 0, tetapi pada level itu cuma terdiri dari logika-logika gerbang rangkaian bentuk hardware. Sedangkan pada level 1 ini adalah arithmetic logic unit, sekumpulan register, ada registernya operasi logika. Pada level 2 ini disebut dengan instruksi set arsitektur yang berisi instruksi-instruksi dalam dasar sebuah mesin. Biasanya terdapat pada manual book dari produk komputer suatu pabrik. Kita coba jelas beda di sini kan, level 0, level 1 dan level 2. Pada level 0 dia hanya berisi dengan logika gerbang dan hardware-nya.
Sedangkan pada level 1 dia sudah ada namanya arithmetic logic unit, sekumpulan register, ya, operasi logikanya. Dia sudah ada operasi logika. Pada level 2 ini dia ada tentang instruksi-instruksi, ya, pada sebuah dasar mesin. Okey, pada level ketiga sekarang, merupakan level pengaturan mesin dilakukan oleh sebuah software sistem operasi. Pada level ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh mesin diinterpretasikan secara tersial oleh sistem operasi, ya. Pada level 3 ini adalah sudah ada untuk pengaturan mesin dilakukan oleh sebuah software. Nah, ini sudah tingkatannya. Kita lihat ini pada level 0 sampai dengan level 3 implementasinya dikerjakan oleh programmer sistem. Mulai dari level 4 dilakukan oleh programmer aplikasi, ya. Inilah pada level 0 sampai level 3 adalah kita harus ini dikerjakan oleh seorang programmer sistem. Dia adalah dalam sistem operasi sistem. Sedang pada level 4 dilakukan oleh programmer aplikasi. Kita membuat aplikasi desain dengan interaksi manusia dan komputer, ya, bagaimana aplikasi diciptakan. Sedangkan pada level 0 sampai level 3 ini adalah kita sistem operasi sistem pada komputer tersebut. Okey, next. Ya, ini contoh komputer, contoh dalam multi level pada komputer, ya. Sini ada namanya prosesor, memori, operasi sistem, itu semuanya dalam bentuk hardware. Itulah multi level yang pada level 0. Sedangkan pada Windows dan operasi sistem aplikasi seterusnya itu pada termasuk pada level N. Okey, lanjut. Okey, ini adalah contoh-contoh bahasa yang dimengerti oleh mesin. Ada juga yang contohnya dalam binary, bahasa mesin, dan bahasa perintah, instruksi-instruksinya. Sedangkan contoh programming Java itu masuk level yang sudah tinggi, termasuk level N, atau bahasa C itu masuk level N. Okey, lanjut. Nah, ini ya, pada level 1 sampai untuk level 3 merupakan bahasa mesin bersifat numerik. Program-program dalamnya terdiri dari deretan angka yang panjang. Tidak menjadi masalah untuk mesin, tetapi merupakan persoalan untuk manusia. Kemudian pada level 4 bahasa berisi kata singkatan yang mempunyai arti bagi manusia. Komputer dirancang sebagai sesuatu rangkaian level, di mana setiap level dibangun di atas level sebelumnya. Setiap level memiliki abstraksi berbeda dengan objek-objek dan operasi yang berbeda. Okey, ini beberapa kita jelasin beberapa sejarah dari komputer. Saat ini komputer dan pendukungnya lebih masuk dalam sistem aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa. Di antaranya adalah sistem komputer di sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Okey, komputer dari awal di aspek kita lihat dari sejarahnya komputer itu cuma untuk menghitung. Kata-kata komputer dulu ada kata-kata dari counting, dan diolah kata-kata. Sekarang malah komputer sudah menjadi sistem sentral komunikasi sebagai jaringan komunikasi, sebagai telah internet dan sebagainya. Okey, mungkin komputer ini sekarang mungkin ke depan sudah ada AI dan sebagainya yang jadi robot dalam pengendalian dalam kehidupan manusia. Bandingkan yang dulu dalam sistem level komputer hanya cuma untuk kata-kata, mungkin untuk menghitung. Okey, mungkin kita break dulu untuk kita lanjutkan pada sesi selanjutnya.